Nah, Wheel Sableng selanjutnya itu dengar-dengar Mbak Lala Timothy mau kerjasama dengan Disney, betul? Jadi Disney? Sheila Timothy, atau lebih dikenal sebagai Lala Timothy. Anda ini asosiasi produser film Indonesia atau APROFI, betul? betul. Sheila Timothy adalah seorang produser film. Banyak sekali penonton kami yang belum tahu, produser film kerjanya apa sih? Nah, ngapa-ngapain sebenarnya produser film Oh, tuh? gabut. Ya. Enggak, jadi produser film itu sebenarnya orang yang di belakang layar yang istilahnya itu lu lagi gitu. Dari awal pencarian project, pencarian ide kreatif, financing, mencari kru, cast, memutuskan skrip yang akan di-shoot, syutingnya, kemudian final cuttingnya, final editingnya. Kalau di Indonesia tuh sampai promosi dan marketingnya juga dilakukan oleh si produser ini. Mana gabutnya kalau kayak gitu? Nggak ada. Bukan gabut. Tadinya pengen jadi produser tapi nggak jadi. Seru loh. Nggak, pengennya gabut. Bisa diceritain nggak bagaimana bisa menjadi produser film? Awal mulanya itu saya mulai di agency, advertising agency, terus udah gitu adikku Marsha udah masuk duluan ke film. Terus dia yang mengenalkan aku sama Joko Anwar waktu itu. Dan Joko waktu itu bawa satu skrip yang judulnya Pintu Terlarang. Terus waktu baca jatuh cinta sama skrip tersebut. Karena ngerasa bahwa kayaknya genre ini belum pernah ada di Indonesia, jarang ada di Indonesia. Dan ceritanya yang twisted dan menurutku tuh menarik banget. Emang genre apa itu, Mbak? Genre-nya itu adalah psychological thriller. Baget. Gitu. Seseorang yang paling kamu takuti melarang kamu untuk membuka sebuah pintu. Jangan pernah buka pintu itu. Itu tuh Do not kocak banget. enter ya? Iya, dulu tuh kocak banget. Jadi waktu film itu terlarang, waktu itu belum punya kantor. Jadi masih nebeng sama ada satu ruangan di atasnya bengkel waktu itu di Pancoran. Tangganya tinggi banget gitu. Dan di atas tiap kali kita mau audisi waktu itu lagi casting, jadi di pintu tersebut ditulisin pintu terlarang gitu. Jadi tiap kali orang casting kan dia nggak tahu kan judulnya apa. Tiap kali naik tangga, oh pintu terlarang nggak jadi masuk. Oh, padahal itu kantornya. Gitu. Oh, Ya. dilarang. Ya udah saya ke bengkel aja bawa. Film pertama itu belum bisa disebut termasuk box office di Indonesia kan waktu itu. Mungkin penontonnya belum ngerti atau belum aware? 2009 itu kalau nggak salah jumlah bioskop kita tuh, layar bioskop kita tuh masih maybe di bawah 200 kali ya, 200-an layar. Sementara sekarang ini sudah hampir mencapai 2000 layar gitu. Jadi dari jumlah layar kan ketahuan gitu, kapasitas penontonnya juga emang nggak sebanyak itu gitu ya. Terus ya memang waktu itu di 2009 jumlah penonton untuk film Indonesia memang belum banyak gitu. Masih banyak orang yang belum percaya sama film Indonesia. Nah, apa tantangan dari Mbak Lala menjadi produser film? Tantangan sebenarnya banyak sih gitu ya, karena film itu industri yang high risk, resikonya tinggi banget. Tantangan terbesar mungkin bagaimana meyakinkan investor atau orang-orang atau production company untuk melakukan co-produce dalam satu project gitu. Itu yang paling susah tantangannya gitu. Dan tantangan berikutnya adalah tentunya ya penjualan dari si film tersebut. Menarik, tapi tadi kita mau bicara tentang dari 200 layar jadi 2000 layar. Karena faktanya, jumlah penonton film selama 5 tahun belakangan ini sampai tahun 2019 ya, bukan 2020, meningkat sebaik 230%. Gak cuma penonton film, sabar saya balik. Gak cuma penonton film, jumlah film Indonesia yang tayang tahun 2019 pun meningkat mencapai 129 judul. Gimana menurut Mbak Lala, apakah penonton sekarang udah lebih cerdas untuk memilih apa yang mau ditonton atau memang film Indonesia lagi bagus-bagusnya atau? Iya, jadi itu sebenarnya ada momentum di tahun 2016. Jadi waktu 2016 kita kebetulan sama asosiasi APROFI, kita berjuang bersama-sama untuk ngebuka daftar negatif investasi untuk industri film Indonesia sehingga di 2016 investasi asing boleh invest di industri film Indonesia yang tadi tertutup selama hampir 30 tahun. Begitu dibuka, nah datanya itu market share naik sekitar 30% dari 2016 ke 2019. Bagus dong. Mbak Lala kaya dong ya? Bagus dong, kaya secara ini. Kayak secara berkat sih. Bisa aja. Oke, aku mau nanya. Bahkan Wheel Sableng juga bekerja sama dengan 20 tahun Century Fox. 20th Century Fox, kampung. 20th Century Fox. 20 Century Fox.
dia Sableng, gurunya gendeng. Nah, Wiro Sableng selanjutnya itu dengar-dengar Lala Timothy mau kerjasama dengan Disney, betul? Jadi Disney? 20th Century Fox itu tahun 2018 di-acquired oleh Disney. Oh, emang di-acquire? Emang di-acquire Oh, sama oke. Disney, jadi memang kita dealnya harus dengan Disney gitu. Dan itu pertama loh di Southeast Asia. Tepuk tangan dulu. Bukan sombong Enggak. tapi fakta. Ya. Ini kan interogasi Tapi kan? iya, betul, Iya betul. makanya kita kan Tapi mesti agak mengedepankan. tengil dikit. Nggak apa-apa dong, Sekarang kasih fakta. tahu Ya mobilnya kan? apa Mbak? Mobilnya? Nah, Mbak Lala, sekarang kan era digital nih, Iya. keren banget kan? Nah, itu kasih dampak positif apa enggak? Oke, jadi balik lagi mundur ke belakang, produser itu kan jual film. Betul. Nah, biasanya ketika mendistribusikan satu film itu kita punya banyak windows. Nah, windowsnya salah satunya bioskop, free to air, TV, kemudian ancillaries. Ancillaries itu masuk di dalamnya airlines dan si OTT, si digital streaming ini. Atau gitu. OTT, Mbak. OTT, Atau over the OTT. top, gitu. Over the top. Over the Yeah. top. Udah di Google tadi kan? Iya, nggak usah cerita ada. Tahu Mbak yang Ya pastinya buat kita ya menguntungkan karena itu jadi sumber Lebih gampang income, sumber income buat kita. Baik, kira-kira Mbak ada ini nggak tips and tricks buat semua filmmaker, entah itu dari director, entah dari produser, entah dari aktornya, bagaimana cara kita bisa sama-sama Mengembangkan. membuat film Indonesia semakin berkembang. Semakin. Oke, semakin berkembang. Apa ya? Tipsnya sih lebih ke ya belajar terus sih. Maksudnya di film itu industrinya dinamis banget gitu. Jadi nggak pernah bisa puas di satu titik gitu. Ketika kita ngerasa bahwa kita udah hebat banget, ya udah kelar. Karena nextnya pasti ada yang lebih baik dari kita. Gitu. Nah, lapar nggak Mbak? Ada apa? Ya, saya udah Ada pengen makanan makan, tapi apa? produser saya diem doang. Aduh. Seperti patung. Iya, iya. Gini nih. Kamu suka makan apa? Pukulan sikut masuk. Dung. Oh, iya.